Nah, ini untuk latihan ya, untuk latihan saja. Jadi dari beberapa sinyal ini yang dilakukan apa? Tentukan periode sinyal. Oke. Nah, ada nggak? Nah, untuk contoh-contoh di sini, ini ada sinyal-sinyal yang periodik ya. Memang yang saya tunjukkan itu yang periodik. Ya, sehingga periode sinyalnya ada. Nah, tapi ingat ya, sinyal sinusoid untuk sinyal waktu diskrit itu tidak selalu periodik. Ya, tapi contoh-contoh yang ini adalah contoh-contoh untuk sinyal periodik. Nah, coba perhatikan. Sinyal yang pertama ini. Ini periodenya berapa ini? Ya, ada yang mau menjawab. Periode untuk sinyal yang pertama, sinyal waktu diskrit yang pertama. Ya, kemarin apa rumusnya? Periode sama dengan M. Ya, M itu suatu bilangan integer, ya, terkecil, ya, yang dipilih yang terkecil. Kemudian dikalikan 2pi pangkat omega. Dan kita punya persamaan YK persamaan untuk sinyal diskrit ya, persamaan umum sinusoid waktu diskrit kosinus omega kali K. Oke ya, dari situ, dari sini kita dapatkan periode sama dengan M dikalikan 2P. Omega-nya berapa? Pi per 2. Omega-nya pi per 2. Ini sama dengan M kali 4. Nah, kita pilih integer yang terkecil 1. Ya. Jadi periodenya adalah 4. Nah, terus kalau diminta untuk menggambarkan grafiknya bagaimana? Atau kalau diminta untuk menunjukkan nilai sinyal bagaimana? Nah, caranya ya, nanti ini jawabnya ini. Ya. Y A sama dengan Oke, 0. Bukan. Maaf. 1 ini ya. 1. Terus 0. Min 1. Terus 0. Terus 1. Nah, ini adalah nilai sinyalnya. Kalau digambarkan 1. 0. Min 1. 0. 1. Nah, ya. Ini sinyal kita. YK sama dengan kosinus pi per 2K. Ya. Oke, jadi variabel K di sini ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4. Ya. Ini nilainya 1, dan ini nilainya min 1. Jadi mana sih ini? Ya,
Bisa dihitung menggunakan kalkulator ya. Jadi saat K sama dengan 0, kosinus 0, kosinus 0, 1. Kemudian saat K sama dengan 1, maka kosinus pi per 2. Nah, ini kalau mau pakai radian, ya 2 per 7 per 2 radian. Kalau mau pakai derajat, ya berarti 180 dibagi 2 derajat, 90 derajat, kosinus 90 derajat nilainya 0. Ya. Kemudian saat K sama dengan 2, sama dengan kosinus pi per 2 kali 2, jadi kosinus pi, kosinus 22 per 7, kalau menggunakan radian, atau kosinus 180 derajat kalau menggunakan degree, ya. Nilainya sama dengan -1, dan seterusnya. Ya. Oke, jadi nanti kalau diminta untuk mencari periode, menggambarkan grafiknya bisa ya. Oke. Kemudian contoh soal latihan yang lain ya, ini agar untuk lebih memperjelas saja. Oke. Jadi ini misalkan sinyalnya kita tunjukkan dalam deretan angka. Di sinyal FK, yang listriknya adalah 000111355421. Ya. Nah, kadang-kadang kita gambarkan dalam kotak-kotak begini. Ya. Oke, ini sinyal diskrit dimulai dari K sama dengan -6. Berarti ini adalah nilai sinyal saat K -6. Ini nilai sinyal saat K sama dengan -5. Ini nilai sinyal saat K sama dengan -4 dan seterusnya. Ya. Nah, untuk mempermudah kalau kita mau lakukan operasi matematis ya secara manual, nah kita gambarkan dengan kotak-kotak begini. Yang penting di sini ya, saat K sama dengan itu yang mana. Kemudian contoh di sini adalah pertama diminta untuk melakukan inversi terhadap waktu. Ya. Kemudian yang B ini kita skalakan ya, tapi tentukan ini berapa pergeserannya. Oke. Untuk kita skalakan, untuk kita inversikan, ya kita gunakan aja persamaan ini. Ya. Jadi hasil inversi saat K-nya -2 sama dengan, ini rumusnya, K-nya jadi -K, ya, untuk sinyal asal. Jadi F -2 sama dengan F5, maka nilainya sama dengan 5. Nah, jadi kalau di time inversion ini pindah ke sini, ya, satunya pindah ke sini. Nah, nanti yang 3 pindah ke sini, yang 1 pindah ke angka 3 dan seterusnya. Ya, ini adalah inversi waktu. Itu seterusnya. Ya, nah ini hasilnya. Ya, tadinya 00001113555421 menjadi 12455311100. Nah, ini hasil inversi. Oke. Kemudian, kalau yang B ini F1 -K. Berarti ini apa ini? Ya. Sinyal diapakan ini? Nah, coba kita masukkan saja ya. Kita masukkan saja saat K sama dengan -2 untuk sinyal hasil operasi matematis ini ya. Maka dengan menggunakan rumus ini kita dapatkan nilai sinyalnya sama dengan nilai sinyal F. Sinyal F itu yang ini tadi, ya.
Tapi saat K-nya 1 min K, K-nya min 2. Jadi 1 min 2 saat K-nya sama dengan 3. Nah, jadi nilai sinyal di sini F hasil operasi ini saat K sama dengan min 2 sama dengan nilai sinyal asal saat K-nya 3. Di mana? 1, 2, 3. Nah, di sini. K sama dengan 3. Ini di sini. Pindah ke sini. Dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat, ini sinyalnya diinversi, kemudian digeser. Kalau kita perhatikan dari yang di atas ini, ya, maka operasi ini sama dengan sinyal kita geser. Pertama sinyal diinversi dulu ya, inversi sinyal. Inversi, lalu digeser. Ya. Jadi diinversi dulu, kemudian digeser. Digeser ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Berapa satuan waktu? 1 satuan waktu. Ya. Jadi sinyal ini adalah sinyal F asal tadi yang diinversi terhadap waktu dan digeser ke kanan 1 satuan waktu. Oke?